Oke lanjut, tadi itu hitung luas daerah yang diarsir dari kurva dan juga garis. Sekarang gimana caranya kita menghitung volume benda putar? Nah, apa sih yang dimaksud dengan volume benda putar? Misal kalian punya tongkat gitu ya, kalian punya tongkat terus kalian pegang. Nah, terus si tongkat tersebut kalian putar 360 derajat, berarti kan hasilnya kayak cincin gitu ya bentuknya ketika diputar. Nah, ini juga sama teman-teman. Jadi anggaplah si fungsi ini adalah apa sih namanya, si fungsi ini adalah tongkat kalian, terus diputar 360, makanya di sini ada tanda ya. Ini berarti arah puternya dari set gitu ya, puter sehingga, ketika diputar terlihat seperti ini. Kayak tadi, tongkat kalau diputar bentuknya jadi kayak agak cincin gitu ya. Nah, gimana caranya kita menghitung volume dari si cincin atau tongkat yang berputar seperti cincin tersebut? Itu kita bisa hitung pakai integral. Oke, entar kita batasin dulu. Sekarang volume benda putar. Nah, di volume benda putar itu ada 3 metode ya, teman-teman. Ada 3 metode, yang pertama adalah cakram, yang kedua adalah, cincin, yang ketiga selimut, atau kulit tabung ya, metode kulit tabung. Nah, bedanya apa? Kita bahas satu-satu. Nah, kalau metode cakram, teman-teman, jadi misal, mmm, ya bolehlah yang tongkat tadi, misal yang tongkat tadi ketika kalian putar itu kan bentuknya jadi kayak, eee, ini kan tongkat gitu ya, ini tongkat ini. Nah, ketika kalian putar, itu kan bentuknya jadi kayak cakram. Jadi gimana sih buat ini, bentar. Nah, ini kan jadi set set gitu ya, diputer jadi bentuknya kayak cakram, kayak lingkaran, kayak bentuk tabung gitu ya. Kalian nggak percaya coba coba, eee, ini deh gitu ya. Iya, jelek banget bentuknya. Oke, gak apa-apalah ya. Kita balik, jadi kalau ada fungsi, mau ke bawah,
Jadi kalau ada fungsi kayak yang awal tadi, ini ini adalah fx, terus kita ambil suatu bagian gitu ya, kita potong jadi persegi panjang, ambillah satu persegi panjang, di mana lebarnya adalah delta x, tingginya adalah fx. Ketika diputar, si bagian persegi panjangnya itu, dia bakal ngebentuk suatu cakram. Dia bakal ngebentuk suatu cakram ketika diputar. Nah, gitulah ya. Nah, cakram ini bentuknya kan lingkaran ya, teman. Cakram itu bisa disebut sebagai tabung sebenarnya. Cakram atau tabung. Nah, volume benda itu kan luas alas kali tinggi. Sekarang luas alasnya itu kan lingkaran ya. Lingkaran itu rumusnya adalah pi r kuadrat kan ya. R-nya adalah jari-jari. Sekarang yang jadi jari-jari itu apa? Yang jadi jari-jari itu adalah si tinggi dari persegi panjang ya. Persegi panjang yang dipotong ketika diputar 360 derajat, jadinya kan tabung atau cakram. Nah, cakram itu bentuk luas alasnya kan lingkaran. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya berarti sesuai dengan fungsi. Makanya dari sini ke sini jari-jarinya adalah fx. Kemudian tinggi dari tabungnya atau cakramnya itu adalah delta x. Sehingga segitiga volume ini adalah volume untuk persegi panjang yang kecil tadi ya. Ini sama dengan luas alas lingkaran, berarti 2 pi r kuadrat. Kok duanya gini? 2 pi f kuadrat x kali dengan delta x. Berarti kalau volume keseluruhan sama dengan integral dari A sampai B bentar, integral dari A sampai B 2 pi. Nah, si 2 pi-nya ini kan suatu konstanta ya atau angka yang udah jelas. Kita bisa keluarin ke luar integral. Jadi di sini 2 pi f kuadrat x. Nah, delta x-nya ganti jadi dx.
X. Kita masuk ke contoh soal. Eh, oke, berarti ini soal yang tadi ya, Y sama dengan X kuadrat, terus garis X sama dengan 2. Berarti kita buat dulu garis X sama dengan 2. Berarti di sini ya. Terus Y sama dengan X kuadrat. Berarti gini. Yang ini, yang ini X sama dengan 2. Yang ini Y sama dengan X kuadrat. Sama kayak tadi, kita buat dulu garis. Suatu persegi panjang. Ini 2 ya di sini. Nah, lebar persegi panjangnya adalah delta X. Sedangkan ininya, tingginya adalah si Y sama dengan X kuadrat gitu ya. Berarti volumenya untuk yang persegi panjang kecil tadi itu adalah fungsinya 2, tadi kan 2pi dikali fungsinya adalah X kuadrat gitu ya, dikuadratin kali dengan delta X. Sekarang kalau volume secara keseluruhan berarti 2pi integral dari 0 sampai 2 X kuadrat dikuadratin dx. Kan jadinya 2pi integral dari 0 sampai 2 X pangkat 4 dx. Berarti 2pi kali 1/5 X pangkat 5 di 0 sampai 2. Ini sama dengan 2pi dikali 2pi/5 gitu ya. Kok 2/5? 2 pangkat 5 dikurangi 0 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu kok 2 ya? Bentar. Luas. Oh, sorry, saya tadi salah ya. Saya tadi salah jelasin. Ini kok kenapa ada 2 ya? Kan luas alas tuh pi r kuadrat atau 2 diameter kali pi gitu ya. Ini saya hapus 2-nya.
Kok baru ngeh sekarang? Berarti ini hasilnya adalah 32/5. Begitu. Ya kita stop dulu.